Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Tawakal yang maksimal itu seperti apa? Yang disertai dengan usaha. Nabi menyalahkan seorang sahabat yang tidak mengikat untanya saat mau masuk masjid. Nabi bertanya, kenapa tidak engkau ikat? Sahabat ini menjawab, aku tawakal ya Rasul, pasrah kepada Allah. Kata Nabi, ikat dulu. Itu namanya tawakal. Tawakal yang benar, ikat dulu, usaha dulu. Setelah kita usaha, setelah unta kita ikat, motor kita kunci dan seterusnya, baru kita serahkan kepada Allah. Kalau akhirnya hilang juga, ya berarti kita tidak salah. Sudah berusaha. Usahanya tentu maksimal. Kalau istilah kita sekarang ya, jangan hanya dikunci, tapi kunci ganda. Kalau perlu dirantai, ya, bahkan perlu lagi dilepas bannya, ya kan, biar lebih aman, ya kan? Karena memang luar biasa, pencuri-pencuri semakin canggih, semakin pintar, ya. Maka tidak boleh sekedar tawakal tanpa usaha. Kecuali kita sudah tidak bisa berusaha lagi. Orang nggak kelihatan ya, virusnya itu nggak kelihatan dan siapa yang kena nggak tahu, ya, udah sulit ya. Maka ya sudah, pasrah kepada Allah. Kalau masih berusaha, kita berusaha. Apa beda antara syubhat dengan bid'ah? Bid'ah itu sifatnya syubhat. Ya. Kan orang yang berbuat bid'ah, dia merasa dia tahu kalau itu bid'ah apa tidak? Ya tentu tidak tahu. Dikiranya itu sunnah. Orang yang tahlilan, yang muludan, yang salawat nariyah, yang yasinan tiap malam Jumat, yang sholat raqaib, sholat nisfu Sa'ban, tentu mereka merasa itu benar. Itulah syubhat. Jadi sifatnya syubhat, perbuatannya bid'ah. Ya. Melakukan sebuah kesalahan tapi merasa bahwa itu benar. Oleh karena itu berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, syubhat bukan? Bukan. Karena tentu disadari oleh pelakunya. Tidak boleh menyalami kafir duluan, maksudnya salam assalamualaikum atau sekedar selamat pagi. Tentu secara zahir assalamualaikum. Secara zahir adalah assalamualaikum. Duluan gitu. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Yang tentu salam kan di zaman Nabi belum ada. Selamat pagi, selamat sore, ya kan? Subahun nur segala macam. Nabi mencontohkan salam ya assalamualaikum. Nah dari kalimat ini menunjukkan bahwa kita boleh menjawab. Yang tidak boleh mendahului. Menjawab berarti boleh. Yang tidak boleh mendahului. Sebab kalau menjawab juga tidak boleh, ya sia-sia ucapan Nabi ini. Maksud Nabi mengucapkan sia-sia. Ya. Tentu Nabi akan mengatakan tidak ada salam untuk orang kafir. Riba yang kita dapat dari simpanan di bank, bolehkah untuk membayar hutang? Jika memang tidak ada uang kita untuk bayar hutang, boleh. Tapi kalau kita masih ada uang, bayarlah dengan uang kita. Lah riba itu kita ya untuk
fakir miskin yang kelaparan, untuk kepentingan kaum muslimin. Jangan mengambil manfaat. Kalau buat bayar utang kan berarti mengambil manfaat. Kecuali sekali lagi kita terlilit betul, nggak bisa ini. Barang-barang sudah habis dijual, nggak ada uang lagi, nggak ada barang berharga lagi. Sementara utang masih banyak, sementara ada uang riba. Silakan. Bolehkah seorang dai menunda-nunda pembahasan bid'ah dan syirik dengan alasan strategi dakwah? Justru itu. Justru dengan membahas bid'ah dan syirik ini, strategi Rasulullah alaihi salatu wassalam yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Apa Nabi menunda pembahasan tentang syirik karena Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy betul-betul membenci pembahasan tentang ini, ya? Nabi ngajak Abu Jahal, Abu Lahab, mari kita sedekah, mari kita berbakti kepada orang tua, ya. Apa Nabi terus berdakwah, jangan sembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu, yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab jengkel, marah? Apa kita bilang strategi Rasulullah tidak benar, tidak baik, kurang bijaksana karena tidak menunda pembahasan tentang syirik? Bahkan bahasan lain malah belum ada, kan? Nggak ada pembahasan tentang sholat, tentang wudhu, tentang jual beli, tentang akhlak. Terus 13 tahun pertama tauhid, tauhid, tauhid. Marah itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu sebelum masuk Islam. Akikah anak laki-laki tahun ini 1 kambing, 1 kambing lagi tahun depan. Apakah boleh? Tidak, ya. Kalau memang tidak mampu, ya sudah. Karena ibadah yang dibatasi waktunya oleh Allah dan Rasulnya, ketika waktu itu sudah lewat, ya sudah. Ketika Nabi mengatakan setelah sholat Idul Adha, sembelihlah hewan kalian. Tiba-tiba ada yang menyembelih sebelum sholat Id. Sah apa tidak? Ya tidak sah. Maka Nabi menyuruh menyembelih lagi. Abu Burdah, kan? Sembelih lagi, nggak sah. Termasuk ketika membayar zakatul fitri setelah sholat Idul Fitri, sah apa tidak? Tidak sah. Sengaja sholat duhur setelah asar, sengaja sholat asar setelah maghrib, ya tidak sah. Sengaja sholat subuh ketika matahari sudah terbit, tidak sah. Di sini apa bedanya? Nabi menyebutkan Yaumus Sabi'ah, hari ke-7. Akikah itu hari ke-7. Kalau boleh hari ke-8, ada hari ke-14, hari ke-21 hadisnya, tapi kan dhaif. Apalagi hari ke-40, apalagi sudah sekian tahun. Buat apa Nabi mengatakan Yaumus Sabi'ah, hari ke-7? Ya. Maka ketika sudah lewat hari ke-7, sudah tidak akikah, tidak ada akikah lagi. Bagaimana dengan riwayat Rasulullah mengakikahi diri beliau sendiri setelah beliau jadi Nabi? Tentu sudah dewasa. Riwayat ini diperselisihkan. Seandainya riwayat ini sahih, maka langsung kita katakan sunnah. Nanti dulu lihat para sahabat. Seandainya itu sunnah, tentu para sahabat berbondong-bondong mengakikahi diri mereka setelah dewasa. Nggak ada. Cuma Nabi SAW. Itu pun kalau sahih. Kan ada beberapa kekhususan Nabi, ya. Seandainya itu sunnah, tidak mungkin para sahabat tidak mengikuti. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka